Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang, tempat kamu bisa belajar bahasa Jepang gratis bersama saya Rensacho di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain kata dalam bahasa Jepang dengan menggunakan materi dari NHK World Japan. Ohisashiburi desu ne. Sekarang sudah ke pelajaran 10. Tema pada kali ini adalah apakah semua orang ada, yang dalam bahasa Jepangnya disebut zein imasu ka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam naskahnya, kita dengarkan terlebih dahulu percakapan mereka ya. はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？アンナさんがいません。すみません。遅れました。Oke, tadi kita sudah dengar percakapan mereka ya. Di sini ada 3 tokoh, Sensei, Rodrigo, dan Anna. Oke, kita masuk ke percakapannya. Hajime ni shinchou to taijuu o hakarimasu. Zein imasu ka? Hajime ni shinchou to taijuu o hakarimasu. Zein imasu ka? Hajime ni itu artinya adalah pertama-tama. Hajime ni pertama-tama. Shinchou itu adalah tinggi badan. To itu artinya adalah dan. Taiju artinya adalah berat badan. O itu adalah partikel yang digunakan setelah objek. Objek di sini adalah shinchou atau tinggi badan dan taiju atau berat badan. Hakarimasu yaitu mengukur. Hakarimasu itu termasuk ke dalam kelompok kata kerja pertama ya. Jadi kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk T berarti jadi hakate. Kalau diubah ke dalam bentuk nai jadi hakaranai. Dan bentuk kamusnya sendiri adalah hakaru. Jadi kalau kita tulis di sini hakaru itu adalah bentuk kamusnya. Hakarimasu adalah bentuk masnya. Hakate adalah bentuk T-nya. Dan terakhir hakaranai adalah bentuk nai-nya. Hakarimasu bentuk mas, hakate bentuk T, dan hakaranai bentuk nai. Hajime ni itu adalah pertama-tama. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengucapkan pertama-tama dalam bahasa Jepang, kalian hafalin aja ini. Hajime ni, hajime ni, hajime ni. Untuk to sendiri itu artinya adalah dan ya. Contoh lain adalah buku dan pensil. Buku itu dalam bahasa Jepang itu disebutnya hong. Dan pensil itu dalam bahasa Jepangnya disebut enpitsu. Jadi kalau misalnya buku dan pensil, hong to enpitsu. Hong to enpitsu. Hong to ini artinya adalah dan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya bahwa dalam bahasa Jepang itu untuk membuat kalimat dalam bahasa Jepang itu mereka posisinya adalah subjek tambah objek tambah predikat. Jadi yang berbeda dengan bahasa kita adalah predikat di bahasa mereka itu berada di akhir kalimat. Dalam kalimat ini yang menjadi objek di sini adalah shinchou to taiju, yaitu tinggi badan dan berat badan. Shinchou o hakarimasu. Jadi nani o hakaru. Di sini siapa subjeknya? Yang menjadi subjek di sini adalah sensei tachi atau guru-guru yang bertugas untuk mengukur ya di sini.
Oke, mari kita lanjut. Zenin imasu ka? Zen itu artinya semua, tapi semuanya yang dikhususkan untuk orang ya. Zenin. Zenin imasu ka? Kalau ini adalah hiragananya. Zenin imasu ka? Semua tapi yang dikhususkan untuk orang. Makanya di sini juga untuk keberadaannya itu adalah imas dia. Dan karena pertanyaan dia di terakhirnya itu diberi ka di sini ya, imasu ka? Zenin. Karena semuanya benda hidup jadi dia itu imas ya di sini. Anasan ga imasen. Anasan ga imasen itu ananya tidak ada. Di pelajaran dulu saya pernah bilang bahwa untuk keberadaan seseorang gitu atau keberadaan sebuah benda, nani ga arimasu. Ini untuk benda yang tidak hidup dan imasu untuk benda yang hidup. Nah, kalau dulu saya pernah bilang bahwa kalau misalnya kalimatnya ini menjadi arimasen atau imasen, ini kan positif nih. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi negatif, jadi kalau misalnya arimasen atau imasen, ini menjadi wa kan? Wa arimasen, wa imasen. Nah, kenapa di sini menggunakan ga, anna ga imasen? Padahal si imasnya itu berubah menjadi kata negatif. Karena di sini si Rodrigo ini ingin menegaskan kepada sensei bahwa cuman anak yang gak ada gitu. Anna ga imasen. Anna ga imasen. Jadi pada kalimat ini dia pakai ga. Ini sebenarnya sangat sulit untuk dijelaskan ya. Tapi yang penting itu lawan bicara kita mengerti gitu. Mau pakai wa ke, mau pakai ga ke. Yang penting lawan bicara kita mengerti pesan yang kita maksud. Dan ketika berbicara juga semua orang tidak begitu peduli dengan partikel ya. Oke, kita lanjut dengan sumimasen. Sumimasen, maaf. Okuremashita. Okuremashita itu adalah telat. Okuremashita, tapi bentuk lampaunya. Nah, okuremas itu adalah telat. Okureru. Ini adalah bahasa kamusnya. Okureru. Kalau misalnya bentuk masnya, okuremas. Kalau bentuk T-nya okurete. Kalau bentuk nai-nya okurenai. Jadi bentuk kamusnya okureru, bentuk masnya adalah okuremas, bentuk T-nya adalah okurete, bentuk nai-nya adalah okurenai. Ini memang harus dihafal ya. Okureru adalah kata yang termasuk kelompok kedua ya, kata kerja kedua. Oke, petunjuk tata bahasa di sini kita akan belajar mengenai mashita atau bentuk lampau. Nah, bentuk lampau ini gampang sekali sih. Jadi tinggal mengubah masnya itu menjadi mashita. Itu doang sih. Misalnya, nah untuk yang okuremas, okuremasu. Nah, dari bentuk mas ini dia ganti menjadi mashita. Udah deh, jadi bentuk lampaunya. Terus misalnya kita pakai kata kerja yang kelompok kedua juga ya. Misalnya tabemas, taberu. Ini pas saya pakai kanjinya ya. Taberu. Dia bentuk masnya adalah tabemas. Berarti sudah makan, tabemashita. Terus kalau kelompok kata kerja yang pertama bagaimana? Misalnya nomu. Nomu. Kalau bentuk masnya gimana? Nomi mas. Berarti kalau bentuk lampaunya nomimashita. Jika kalian sudah bisa mengubah dari kata dasar menjadi kata bentuk mas, berarti otomatis kalian juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk lampau karena tinggal mengubah masnya menjadi mashita. Dan untuk sensei oshiete pada kali ini adalah imas dan arimas. Seperti yang sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya bahwa imas itu adalah untuk benda hidup dan arimas itu adalah untuk benda yang tidak hidup. Di mana imas dan arimas ini artinya adalah ada ya. Kata tiruan bunyi untuk kali ini adalah gakkuri dan gang. Dua kata ini memiliki arti yang hampir sama ya, yaitu kecewa ya. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya ya. Sampai jumpa. Jangan bye-bye.